Nyari rezeki itu sebenarnya sudah dikasih sama yang di atas 24 jam sehari. Dimana setiap ada peluang untuk mencari rezeki, ya ambillah di situ keadaannya. Contohnya, ya tadi dia bilang kan, pekerjaan yang malam-malam. Salah satu pekerjaan yang malam-malam, ya kayak kita gini. Ini tuh Nigel, Ini kita malam-malam, ya kan? Oh. Macam-macam pekerjaannya. Tapi ada juga salah satu pekerjaan yang adanya malam-malam, tapi mungkin ada banyak yang masih belum aware pekerjaan apakah ini. Nah, pekerjaannya adalah mixologist. Apakah pekerjaan itu? Inilah dia, Kiki Mocha. Mixologis. Nah, kita juga sama seperti yang dibilang tadi, masih bertanya-tanya. Ini maksudnya apa sih mixologis ya? Oke, mixologis sebenarnya itu DJ juga bisa dibilang mixologis. Mixing. Oh, DJ mixologis karena dia mencampur musik. Nge-mix musik ya. Musik. Tuh kan bener, mixer juga bisa. Bener. Mixer Mixer kue, nge-mix yang telur. penyampur kue, Ya, telur. bener. Bener. Jadi mixologis sebenarnya sih baru ngetren aja di dunia bartending sih. Pada tepatnya sekitar tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an? Tahun 2000-an. Di luar lebih duluan, terus akhirnya bartender bisa juga dibilang mixologis, tapi secara harafiahnya mixologis itu lebih ke bar chef. Bar chef? Lebih ke bar chef. Jadi sekarang bar juga memiliki chef lah. Jadi ini kalau koreksi kalau saya salah ya, mixologis adalah kalau misalnya di dapur, Iya. dia mencampur atau juga mungkin mempunyai adonan makanan, minum atau juga mungkin membuat satu hidangan makanan, itu chef. Itu chef. Kalau minuman, Bisa dibilang sekarang lagi ngetrennya mixologis. mixologis. Atau Nah, bar chef, ya. yang membedakan antara mixologis dengan apa namanya? Bartender. Nah, apa Ya, tuh? kalau bartender kan ada standar resipi yang sudah ditetapkan oleh suatu bar manager atau apa, dan dia membuat minuman berdasarkan standar resipi. Kalau mixologis itu lebih ke research bahan-bahan yang ini cocoknya larinya kemana sih? Semuanya kita research. Jadi misalnya kayak pop rock. Ada permen zaman kecil itu yang yang meletup-letup gitu ya. itu kan kalau kita aplikasiin ke minuman akan membuat sensasi-sensasi yang Ketika diminum meledak di mulut Iya. gitu kan ya. Terus ada misalnya cotton candy. Cotton candy itu kalau dimakan kan diberikan cairan dia akan melted. Jadi kalau kita aplikasiin ke minuman, rata-rata minuman itu pakai gula. Begitu kita tuang di atas ada dramanya akan melted dan rasanya akan jadi lebih seru lah. Benar. Jadi kalau bartender itu hanya mau nge-mix minuman dengan minuman saja kan? Iya. Nah, kalau mixologis itu bisa dengan Lebih mengkreasikan sesuatu yang lebih kadang saintifik, kadang kalau pakai liquid nitrogen, jadi lebih science lah. Jadi kadang-kadang di luar dari minuman pun bisa dicampur. Di luar minuman seperti apa misalnya? Seperti tadi tuh kan dari pop rock gitu kayak. Ya, segala macam yang tetap masih dalam food grade kategori. Oh, Jadi iya. dari bahan yang tertentu bisa jadi minuman yang unik gitu, Lebih minuman unik, yang berbeda. Benar. Itu gasnya, jadi menciptakan. Berarti yang minuman. dikejar oleh mixologis adalah sensasi. Sensasi juga. Sensasi History pandangan dan juga sensasi perlu kita rasa ya. Iya. History juga. Benar. Kita saya tuh lagi coba untuk mixologis jus kambing gitu, jus itu bisa kan? Jus kambing ya. Jus kambing. Mari kita terjemahkan maksudnya jus kambing ya. Daripada bertanya-tanya langsung kita lihat yuk videonya. Seperti apa sebenarnya pekerjaan mixologis ini? Ini dia. I created this drink to recapture the taste of this cake that we used to have as children. And it's actually a drink that I came up with reminiscing about my childhood past in Scotland. Definitely one of the best things on the menu. Minumannya bisa macam-macam. Aku juga suka salah satu ingredients yang jus yang kedengarannya kalau sekarang udah mulai banyak yang buat jus bayam spinach gitu kan. Dan itu enak gitu. Detox. Dan itu Untuk enak. detox ya? Detox. Jus bayamnya tuh ternyata di mix sama apa gitu ya. Kelihatannya pas datang kasih tumbuhan gitu, tapi kita yang pas minum enak ya. Karena Kalau kelihatan dari- udah dibuat sedemikian rupa kali ya. Kalau dilihat dari pandangan aja, sayur aja mungkin nggak menarik ya. Tapi Iya, ketika apalagi sudah dari diolah, tulisan. sesuatu yang lebih menarik. Nah, apakah mixologis ini hanya untuk minuman yang bersifat hanya di bar saja? Misalnya untuk kesehatan, misalnya dia minuman kesehatan, dia nge-mix
sayur sama buah, dia termasuk mixologis bukan kayak gitu? Bisa. Jadi Kang mixologis jamu sebenarnya cuman istilah tren aja. Cuman istilah tren, tapi akhirnya diaplikasikan dari beberapa restoran untuk membuat suatu posisi di struktur organisasi bar. Pada dasarnya sebenarnya bar manager. Kalau bar manager itu kan dia lebih ke ada mengetahui administrasi, costingan dan segala macam. Kalau mixologis lebih ke konsentrasi kepada minuman lebih spesifik. Oh Seperti itu. gitu. Jadi misalnya juga yang di rumah bisa nggak mix can be called mixologist. Oh gitu. Cuma Ibu-ibu mungkin- juga yang oh bisa iya termasuk ngeracik nama. untuk arisan, yang buat detox teman-temannya lagi arisan kan. Mixologis, cuma mungkin jurusannya kepada kesehatan Iya, gitu kali ya. bisa. Oh berarti bisa Cuman didalami tren aja apa yang sekarang lagi tertarik, itu bisa jadi satu jenis pekerjaan baru sepertinya ya. Mixologis kayak apa? Tukang jamu bakul kalau misalnya bikin jamu racikan Mixologis baru. jamu, Mixologis mixologis jamu bisa itu, kan? iya. Dia kalau misalnya cuman berdasarkan resep berarti bartender, bukan bartender, jamuder. Ya begitulah pokoknya ibaratnya. Iya, oke. Nanti kita Jamuder pikirkan ya. lah. Nah bicara soal mixologis, mereka mengemix jenis satu minuman atau dengan hal yang lain yang di luar perkiraan kadang-kadang. Ini ada beberapa minuman yang mungkin ingredientsnya dari sesuatu yang unik. Atau juga mungkin kita memandangnya, hah diminum? Nah seperti apa inilah dia info minuman unik. Yang pertama ada cica atau cika nih. Cica. Ini adalah minuman beralkohol dari Amerika Selatan. Dibuat dari jagung yang dicampur dengan air liur manusia. Dan untuk memprosesnya menjadi gula sebelum dihidangkan, minuman ini direbus terlebih dahulu agar menjadi steril. Jadi ada jagung dan air liur manusia. Itu unik ya. Gak berani Saya nggak tahu siapa yang buat ini, mixologisnya siapa. Tapi ternyata ini adalah salah satu masuk ke dalam daftar minuman unik dan Yeah. pastinya minuman ini diminum. Di Amerika Selatan ya, Di Amerika dan Selatan. membuat mata saya berair. Berikutnya ada tuak ular. Kalau ini saya pernah dengar, Thailand. dibuat dengan memasukkan seekor ular utuh. Ari pasti senang banget nih ya. Ke dalam sebotol tuak beras. Tuak ular itu dipercaya memiliki beragam khasiat kesehatan. Dari kebotakan sampai menyembuhkan kemandulan. Udah pernah dengar nih? Ini biasanya Thailand version. Jadi sebenarnya juga di Indonesia ada. Kalau kita track back ke minuman-minuman tradisional, ada yang namanya anak rusa. Ya, jadi Anak rusa? Iya, jadi di kita culture Indonesia itu juga sebenarnya banyak minuman-minuman yang beralkohol yang tidak terlalu dipublikasikan ya, bisa dibilang. Misalnya anak rusa yang kecil yang masih janin, itu dimasukin ke dalam spirit yang dibiarin berapa lama, itu juga sama efek kepercayaan mitosnya adalah memberikan kesehatan, daya tahan dalam berhubungan suami istri dan segala macam. Oh begitu? Ya, kalau di Thailand lebih ekstrimnya lagi karena ada ular kobra, ada kalajengking dan segala macam. Itu diminum, binatangnya mati tapi kan? Mati. Mati nggak mungkin kita tadi, gitu nggak mungkin. tapi tadi lihat kan, maksudnya bentuknya masih utuh Masih gitu. utuh, Jadi ya. pas misalnya Ari bayangin, pesen dong gitu, botolnya dituangin Masih ada gitu. Tapi biasanya mahal apa? Harganya tuh range-nya berapa tuh? Kalau untuk dijual di bar itu nggak mungkin lah. Untuk misalnya kita di restoran, terlalu ekstrim lah, terlalu bizar lah istilahnya. Kalau kita mau jual itu, banyak sekali pasti mungkin dari pihak manajemen juga pasti akan tidak setuju untuk menayangkan seperti itu. Itu karena kebanyakan memang di Thailand banyak seperti itu. Kalau untuk anak rusa mungkin saya pernah lihat di Manado, Makassar, mungkin seperti itu. tempat-tempat tertentu dan emang Iya, justru lebih- kalau dipublikasikan Iya. besar itu akan. Akan banyak pro dan banyak kontra. pro Iya, dan kontra. benar. Betul. Nah Ada berikutnya lagi ada koktail susu unta liar. Oh nggak pakai liar ya? Nggak pakai liar. Koktail susu unta. Walaupun disebut koktail, tapi minuman ini tidak mengandung alkohol. Dibuat dengan bahan dasar susu unta yang dicampur dengan beberapa buah seperti stroberi dan cherry. Koktail susu unta ini cukup digemari di Abu Dhabi pada saat Ramadan. Buat buka puasa ini. Oh gitu. Ini susu aja dikasih buah gitu ya. Kasih buah tapi susunya dari susu onta. Onta ya. Heeh. Kalau misalnya lagi sepi nunggu ontanya pulang. Lama jalannya gitu. Ada lagi nih.
Berikutnya ada Rum Blazer. Minuman ini pertama diciptakan oleh Jerry Thomas, seorang bartender asal Amerika yang disebut sebagai bapak dari mixologi Amerika. Minuman ini dibuat dari campuran rum dan juga cinnamon dan dihidangkan dengan api di gelasnya. Maaf, ini cara minumnya harus minum cepat. Apa gimana? Kan masih nyala. Kalau kita telat ngangkat nanti mulut kita melepuh. Wah, itu sebenarnya cuma part of the show. Oh Jadi, gitu. Ya, jadi Kirain diminum ada- sama api-apinya gitu kan. Pas selesai, enak banget. Gila sampai kesini gitu ya. Tapi dilihatnya seru minumannya gitu ya. Ya, cuman sebagai garnish aja sih. Garnish ya. Aduh. Macam-macam sekarang ya. Iya. Ini ada lagi, tapi seperti tadi disebutkan ada yang apa sih anak rusa, gitu, ular. Ini ada wine burung camar. Minuman ini mirip seperti tuak ular, tapi yang dimasukkan ke botol itu adalah seekor burung camar. Nah lu, Nah, burung camarnya pun lucu. Minuman ini merupakan favorit orang-orang Eskimo karena dipercaya bisa menghangatkan badan mereka. Jadi di dalam botol ini ada seekor burung camar utuh. Jadi burung camar utuh dimasukin dalam wine. ketika dibuka langsung terbang. Jadi itu yang lain prok. Oh gitu. Memang burung camar berkhasiat untuk menghangatkan. Tapi kalau burung camar itu bikin panik. Maksudnya kalau lepas pasti mantunya pada bingung. Iya. Baiklah sekarang ngomongin mixologis kayaknya kalau nggak Abdul kalau kita nggak lihat langsung seperti apa sebenarnya mixologis itu dan bagaimana cara menerapkannya dan rasanya seperti apa. Yuk kita cek sama-sama. Mau nggak Mas? Oke, untuk saat ini saya akan buat satu koktail hasil sebenarnya idenya dari Presiden Soekarno sih. Oh Presiden Ya, Soekarno. ya, Iya. jadi Berarti udah lama dong nih minumannya. Iya, betul. Udah 60 tahun ini minum. Masih kita minum. 1960-an lah Oh kira-kira. 60-an. Oh ya, luar biasa. Pertama kali jadi Hotel Indonesia pertama kali buka Presiden Soekarno datang ke bar terus pada saat itu bartendernya namanya Pak Mami. Pak Mami. Ya, Pak Haji Mami sekarang udah tua banget, sempat ketemu. Dia Dia datang masih ke bar. ngelawak, Pak. Itu Mami Selamat beda. Aduh beda. Vodka. Terus dia bilang, bisa nggak kamu kreasikan suatu minuman yang cocok untuk tamu-tamu saya yang dari luar, tapi sesuai dengan ciri khas Indonesia. Oh gitu. Nah, jadi dia ini bartendernya kebetulan orang Betawi, dia ada ide untuk bikin peletok. Karena peletok adalah air jahe kalau di Betawi, jadi sedikit merubah konsepnya menjadi saya pakai ginger liquor dari France, ini ginger and lime. Masih ada jahe-jahenya ya. Masih ada jahe-jahenya. Yang konsep awalnya. Konsep awalnya. Ah, saya mau dong yang beginian. Iya. Gampang banget kayaknya ya. Enak banget. Oke, emang ini juga lumayan banyak dikumpulin bahan-bahannya. Oh, dia Ini campurannya, bikin mixingnya. mix. Jadi Harus ini aneh-aneh juga ya. botolnya ya. Dia alatnya bisa keren-keren. bikin Sprite sendiri. Ini ginger itu, bukan? Ya. Oh, oke. Punya banyak tapi kalau botolnya nggak lucu belum mixologis. 7.000, udah beres nih. Lebih cepat minumnya kayaknya ya. Oke. Tuh, lah macem-macem adukannya aja. Ini mixingnya Hey, lama. dicampur Jadi lagi. waktu itu dibuatkan untuk Presiden Soekarno. Presiden Soekarno Iya. minuman ini. Iya. Jadi kita bisa cobain untuk minumannya Pak Soekarno dong. Jahe juga. Jahenya ada. Ada lagi nggak apa yang bawa apa gitu sekalian mau dimasukin? Ini memang lebih kita kalau zaman dulu kan lebih ini ya, lebih biasa aja presentasi minuman karena kita bergerak di industri restoran jadi dibikinnya juga lebih menarik. Ini peletok hasil ide dari Presiden Soekarno. Mari kita cicipi. Oh, gayanya harus gitu. Dari zaman Soekarno ini soalnya minumannya. Letak. Luar biasa rasanya. Ini percampuran antara ada jeruknya, ada juga jahenya. Jahenya. Iya. Jahenya. Jadi Menghangatkan badan walaupun baunya pakai jadi es. jeruk nipisnya berasa ya. Udah gitu jahenya juga sangat berasa. Nggak diminum itu cuma disendus-endus Ini kan doang. indusan dulu, Oh, iya, saya kan indusan. lagi nilai. Aha. Gerakan tariannya juga bagus. Enggak, dan- ini juri talent show.
bercicipin. Aduh ini. Tak. Enak, seger. Bikin anget banget. Minumannya dingin tapi bikin anget. Sorry ya. Sama-sama kita cicipi dulu dan kita akan kembali ke... mana tadi? Kita kembali lagi ke Setunasio. Ayo, Mas. Barusan itu adalah sesuatu yang memang sudah ada rumusannya dulu atau diciptakan? Jadi yang create itu adalah bartender. Ini bisa dibilang jadi kalau koktail itu seperti tadi yang dibilang Jerry Thomas. Jadi memang koktail itu bisa ada karena inspirasi dari seorang bartender lah satunya. Dan koktail yang ada sekarang itu lebih represent dari koktail-koktail klasik. Jadi koktail itu udah mulai ada sejak abad 15. Sejak abad 15 ya? Dan Indonesia adalah salah satu pemproduksi, ada satu liquor spirit yang sejak ada abad 15 dan sekarang itu bahannya udah nggak ada di Indonesia. Ram pertama kali bisa dibilang historinya ada di Indonesia. Oh gitu? Oh justru di Indonesia? Dari daerah mana? Dulunya itu ada namanya Batavia Arak. Batavia Arak? Batavia Arak, kalau saya pernah buka buku-buku sejarah, dulu di daerah kota itu ada, jadi Vasco da Gama masuk ke Indonesia itu sekitar abad 15. Mengeksplor, ada trading antara para petani-petani tebu dan orang-orang China. Orang China dulu udah memproduksi arak itu dari abad 15. Oh, bikin penasaran ya. Ternyata sejarahnya malah mengarahnya banyak Balik di lagi Indonesia, ke Indonesia lagi. Tapi kalau Kiki sendiri pernah nggak sih mix suatu minuman yang jadi favorit tersendiri gitu? Iya, banyak sih. Banyak sih banyak ya. minuman. Dan yang unik apa? Mungkin apa? Yang unik ada saya bikin namanya kretek whiskey sour. Kretek? Kretek whiskey sour. Jadi whiskey sour adalah salah satu minuman kategori klasik sekitar abad 18-an, sour kategori. Terus mix itu pakai whisky. Terus kebetulan ada ada satu produk dari Austria, saya cobain, loh kok ini mirip-mirip cengkeh ya. Akhirnya saya coba combine, pas diminum, loh kok saya kayak ngisap rokok kretek jadinya. Jadi timbul ide akhirnya juga jadi kretek whiskey sour. Kretek whiskey sour, luar biasa. Kalau Ari mungkin terbikin ya, Ri ya? Iya, kita bikin. Apaan? Cocoknya judulnya kretek asam manis gitu, jadi dari kretek. Oh, itu ketek maksudnya. Ya, biasanya untuk jadi mixologist harus bisa bartender dulu berarti kan? Iya pasti. Wah, itu kayaknya banyak sekali yang mesti kita kulik nih. Tapi sayang sekali waktunya memang terbatas sekali. Tapi kita akan undang, mungkin ada sesuatu momen di mana kita akan minta lagi Mas Kiki untuk bergabung bersama kita menjelaskan lebih detail lagi mengenai mixologist. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Kiki Mocha. Ingin tahu mengenai apa bartender itu dan bagaimana sebenarnya pekerjaannya? Jangan kemana-mana, kita akan kembali di Tonight Show. Tangkap ini apa ini?